What you looking for? It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nanta Putri. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2205096076. Saya dari kelas BKB. Di sini saya akan membawakan materi hak dan kewajiban, hak asasi manusia dan implementasinya, serta usaha bela negara dan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Saya berharap kalian dapat mengambil manfaat maksimal dari informasi yang saya akan sampaikan, dan mari kita bersama-sama membangun pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang akan saya bawakan. Materi pertama yaitu hak dan kewajiban. Yang pertama, pengertiannya. Hak dan kewajiban adalah konsep yang mendasar dalam hukum dan etika yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Hak adalah klaim atau prerogatif yang dimiliki seseorang yang memungkinkannya untuk bertindak, memperoleh sesuatu, atau menuntut perlindungan dari pihak lain atau negara. Kewajiban di sisi lain adalah tanggung jawab atau kewajiban moral atau hukum yang harus dipenuhi oleh individu terhadap pihak lain atau masyarakat. Hak dan kewajiban saling terkait dan seringkali berhubungan dalam konteks yang sama. Dalam banyak sistem hukum, hak individu seringkali dibatasi atau diimbangi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Beberapa contoh hak dan kewajiban yang umum meliputi: yang pertama, hak. Ada hak asasi manusia, yang kedua ada hak sipil dan politik, ketiga hak ekonomi, sosial, dan budaya, keempat hak konstitusional, kelima hak pribadi, keenam hak ekonomi dan kepemilikan. Lanjut, contoh kewajiban. Yang pertama, kewajiban hukum, kedua kewajiban moral, ketiga kewajiban sosial, keempat kewajiban sosial dan lingkungan, kelima kewajiban etis, keenam kewajiban profesional. Selanjutnya, materi kedua yaitu hak asasi manusia dan implementasinya. Materi hak asasi manusia saat ini masih didasari pada prinsip-prinsip dan instrumen hukum yang telah diakui secara internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Hak Asasi Manusia, dan instrumen hukum regional lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak-hak seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kesetaraan, kebebasan berekspresi, hak ekonomi dan sosial, serta perlindungan dari diskriminasi. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang mengakui dan melindungi hak-hak inheren yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak universal, tak terpisahkan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat diabaikan. Mereka mendasarkan diri pada prinsip-prinsip martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Beberapa isu yang relevan dalam implementasi hak asasi manusia saat ini meliputi: 1. Pelanggaran hak asasi manusia, 2. Konflik dan keadaan darurat, 3. Tantangan teknologi, 4. Perlindungan kelompok rentan, 5. Isu global, 6. Keterlibatan aktor non-negara, 7. Penguatan mekanisme pengawasan, 8. Kerjasama internasional, 9. Pendekatan holistik dan terintegrasi, 10. Yang terakhir, penggunaan teknologi untuk mempromosikan hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia saat ini merupakan upaya yang terus berkembang dan kompleks dalam menghadapi tantangan dan isu-isu yang ada. Penting bagi pemerintah, organisasi hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan individu untuk bekerja sama dalam mendorong pemenuhan hak asasi manusia, menanggapi pelanggaran, dan membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdasarkan hak asasi manusia. Selanjutnya masuk ke materi usaha bela negara dan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Usaha bela negara merujuk pada upaya yang dilakukan oleh suatu negara dan warganya untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman internal dan eksternal. Di Indonesia, usaha bela negara merupakan bagian integral dari konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa bentuk usaha bela negara yang dilakukan saat ini di Indonesia, termasuk di antaranya: 1. Pendidikan dan pembinaan kebinekaan, 2. Pertahanan dan keamanan, 3. Perlindungan sumber daya alam, 4. Patriotisme dan kewirausahaan,
Lanjut ke ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempertahankan keutuhan negaranya dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa ancaman yang telah dialami oleh Indonesia meliputi 1. Terorisme, 2. Konflik separatis, 3. Sengketa wilayah, 4. Perang informasi dan propaganda, 5. Eksploitasi sumber daya alam oleh negara asing, 6. Kejahatan transnasional, 7. Bencana alam, 8. Radikalisme dan ekstremisme. Terima kasih, sekian dari saya. Saya berharap kalian dapat mengambil manfaat maksimal dari informasi yang saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama membangun pemahaman yang lebih dalam tentang materi ini. Saya berharap bahwa materi yang telah saya sampaikan memberikan manfaat dan wawasan baru lagi bagi kalian semua tentang materi ini, dan juga saya berharap bahwa informasi yang telah saya bahas akan mendorong kalian untuk lebih memperhatikan dan bertindak sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Jangan lupa bahwa pemahaman yang telah kita peroleh hari ini adalah awal dari sebuah perubahan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita dengan cara yang positif. Jangan lupa untuk terus menjaga semangat belajar dan memperluas pemahaman kalian dengan topik ini. Sekali lagi, terima kasih dan semoga kalian semua mendapatkan manfaat maksimal dari materi yang saya bawakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.